40 hari lamanya. Hai adik-adik, balik lagi nih sama kita berdua. Aku Kak Cae dan aku Kak Ica. Wah Kak Cae, gak kerasa ya udah masa prapaskah nih. iya nih Kak Ica. Tema kita kali ini adalah Semakin beriman, semakin solider. Tema kita kali ini mau mengajak kita untuk yang pertama, bertobat, lalu menimbulkan empati, belas kasih, Dan juga kita mempunyai niat dan berkeinginan untuk berbagi kepada Tuhan dan sesama. wah, kami kita pada minggu ini ada siapa aja nih Kak Ica? Tentunya ada banyak kakak-kakak hebat yang selalu menemani kita nih. Kami kita pada minggu ini akan dibuka oleh doa pembuka dari adik Kensu. Lalu kita akan mendengarkan ceritakan Injil bersama Suster Divina. Dan kita juga akan kreativitas bersama Kak Fiona nih. Lalu tak lupa juga ada ayat emas bersama Kak Rini dan juga adik Reva. Dilanjutkan dengan nyanyi-nyanyian dan puji-pujian oleh Kak Stefan dan juga Kak Tasya nih. Nah, sekami kita kali ini juga akan ditutup dengan doa oleh adik Selin. Nah, tak lupa juga ya Kak Cae, nanti juga ada berkat dari siapa Kak Cae? Dari Romo Jemi. Nah, semoga kita dapat mengikuti sekami dengan baik. Dadah! Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Berdoa berderma itulah hidupku, berkurban kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Yuk kita ulangi lagi. Yuk. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Berdoa berderma itulah hidupku, berkurban kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Halo teman-teman kami Paroki Maria Bunda Karmel. Mari kita awali kami pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini sehingga kami bisa bertemu lagi di acara sekami pada hari ini. Kiranya Tuhan memimpin ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memanggil Sakeus dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yeriko ada seorang kaya yang bernama Sakeus yang mempunyai badan yang pendek. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Sakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu.
Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus, tetapi tidak bisa karena badannya pendek. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata, "Hei Sakeus, aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung, kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus orang berdosa itu. Sakeus berkata, "Aku akan memberikan setengah hartaku kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat." Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Adik-adik yang terkasih, tokoh Sakeus dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana beriman kepada Tuhan Yesus, bagaimana bertobat, dan bagaimana menjadi solider, yaitu semakin seperasaan dengan Tuhan Yesus, dengan sikap peduli, berbagi kasih dengan orang lain. Adik-adik, semua telah mengenali siapa Sakeus. Dari fisiknya, ia seorang yang dikenal pendek badannya. Dari pekerjaannya, ia seorang kepala pemungut cukai. Nah, sekarang yang mungkin kepala kantor pajak. Dari status sosialnya, ia dikenal seorang yang kaya, memiliki banyak uang, tentu uangnya lebih dari apa yang suster bawa ini. Dan dari uangnya, Sakeus bisa mendapatkan apapun yang ia mau. Mau membeli apa saja, dia bisa karena memiliki banyak sekali uang. Sakeus juga seorang yang tidak disukai oleh banyak orang. Ia banyak dibenci, dijauhi, ditakuti. Bahkan banyak orang yang memendam amarah kepada Sakeus. Pertanyaannya, mengapa? Ya, karena Sakeus sering menarik uang pajak dari orang-orang lebih dari yang semestinya. Contohnya, kalau orang mestinya membayar 200.000, tetapi Sakeus meminta 400.000. Akibatnya tentu saja banyak orang yang menjadi menderita dan dirugikan karena ketamakan dan keserakahan hati Sakeus. Namun, hidup Sakeus menjadi berubah sejak dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dari Sakeus, seorang pendosa, menjadi seorang yang beriman, menerima Yesus, dan percaya kepada Yesus. Dari seorang Sakeus yang tamak, serakah, menjadi seorang yang solider, dengan memiliki sikap peduli dan mau berbagi harta kekayaannya kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang telah dirugikannya selama ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mengundang adik-adik dan kita semua untuk memiliki sikap seperti Sakeus.
memiliki sikap Sakeus yang seperti apa? 1. Dengan mencari Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus, dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup. Caranya bagaimana? Dengan bertobat, merubah diri. Kalau biasanya selama ini banyak waktu setiap hari kita habiskan untuk bermain dengan gadget, nonton film, bermain game. Tapi sekarang memiliki waktu untuk rajin berdoa, rajin membaca kitab suci dan mendengarkan sabda Tuhan. Tentu adik-adik semua di rumah punya kitab suci kan? Bacalah dan dengarkan sabda Tuhan. Juga rajin mengikuti perayaan Ekaristi, meski juga masih merayakan dengan mengikuti live streaming, serta rajin membantu orang tua, kerjaan rumah sehari-hari, menyapu dan lain sebagainya. Itu cara kita untuk menerima Yesus dengan berbuat kebaikan. Yang kedua, seperti Sakeus juga solider, seperasaan dengan hati Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Dengan berbuat amal, derma, kasih, dan berbagi. Gereja telah menyediakan sarana selama masa Prapaskah ini dengan APP, Aksi Puasa Pembangunan. Nah, apakah adik-adik sudah memiliki kotak APP di rumah? Belum, suster? Tidak apa-apa, masih ada waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus menanti kita, menanti adik-adik semua. Berikanlah derma, amal, kasih, dan masukkanlah amal adik-adik itu di dalam kotak APP. Marilah kita wujudkan semangat gereja dalam masa Prapaskah ini. Semakin beriman, semakin solider. Yuk, mulai saat ini, jadikan hidup adik-adik dan kita semua menjadi Sakeus yang baik, bertobat, mencintai Tuhan Yesus, suka beramal, dan peduli kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jadi hari ini kakak akan mengajarkan kalian cara membuat tempat lilin Paskah. Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama-tama kalian potong bagian atas kedua buah botol. Lalu kalian tempelkan tutup dengan tutup bagian kedua botol menggunakan lem tembak. Lalu kalian tutup bagian tengah menggunakan kain flanel berwarna coklat. Setelah itu kalian ambil tali rami, lalu lilitkan ke seluruh bagian botol. Jika sudah, kalian ambil hiasan, lalu tempelkan di bagian tengah-tengah. Dan yang terakhir, kalian tambahkan hiasan bunga. Nah adik-adik, tempat lilinnya udah jadi loh. Bagus bukan? Kalian bisa coba di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati saat menggunakan lem tembak ataupun menyalakan lilin. Jangan lupa kirimkan hasil karya kalian ke nomor di bawah ini. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengirimkan karyanya minggu lalu. Dadah! Halo teman-teman sekami.
Halo, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini Kak Arini dan Reva, akan membacakan ayat emas. Dengarkan ya. Ayat emas hari ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 10. Apa bunyinya, Reva? sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Kita ulangi satu kali lagi ya, Reva ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dadah. Halo teman-teman sekami, nama saya Kreselin dari Gereja Maria Bunda Karmel Probolinggo. Terima kasih telah mengikuti sekami hari ini ya. Mari kita tutup sekami hari ini dengan ambil sikap doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam sekami hari ini. Dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Sertailah kami supaya kami selalu rajin melaksanakan firman-Mu. Semua doa kami mohon dengan perantara dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik sekami dimanapun kalian berada, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Romo Stefanus Jemi Fantau, yang biasa dipanggil Romo Jemi. Saya bertugas di Seminari Tahun Rohani Lawang. Bagaimana pertemuan kami hari ini? Pasti menyenangkan. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, ayo kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar Allah senantiasa mendampingi, membimbing, dan menuntun kita selama masa Prapaskah ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian, para orang tua dan keluarga, serta para pembina sekalian senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurang kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga
Kak Ica. Semoga apa yang kita dapatkan di Sekami minggu ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga ya buat kakak-kakak yang menemani kita pada Sekami minggu ini. Sampai jumpa di Sekami minggu depan. Dadah!